Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kalau saya 4 kali Bunda Ika ke Gunung Padang, dan yang pertama kali tahu mengenai Gunung Padang itu justru dari bukunya Pak Ali Akbar, arkeolog UI yang tadi saya di Grup Sigarda memiliki usul biar lebih dinamis, dan itu pasti juga akan sangat menarik sekali karena kalau saya lihat itu risetnya Pak Ali Akbar juga cukup multi perspektif ya. Jadi ada arkeologinya, ada di satu sisi ada religinya gitu ya. Dari religion tentunya dari informasi dari juru kunci, juru bicara, masyarakat, juru kunci, juru pemelihara atau masyarakat Gunung Padang, dan dengan filosofi ya atau kearifan lokal. Sehingga ketika saya mencoba membahasakan secara sederhana, itu riset dari Pak Lutfi yang kemudian ada juga dari Pak Dr. Ali Akbar dengan tim terpadu riset mandirinya. Buat saya pribadi ini menjadi dinamika ilmu pengetahuan yang bagi saya ini justru adalah, bagi saya pribadi secara subjektif, ini tanda-tanda skenario leluhur Nuswantara dengan semua tinggalannya ini menarik kalau dikaji ya. Jadi bagi saya apapun hasil riset beliau-beliaunya yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa gitu ya. Tapi ini sudah titiwanci tadi ya, mungkin bahasanya sudah saatnya dikuak, dibuka secara sains atau secara sains. Kalau bahasa integrasi koneksi ilmu kan di paradigma kampus saya ada 3, sains, kemudian religion, dan juga filosofi. Nah ini untuk bagaimana kembali ke kejayaan Nuswantara singkat cerita. Nah kemudian dapat data dari teman saya yang staf di istana gitu ya, bagian mitigasi bencana, dapat data dari Belanda, tapi ini perlu di cross check juga kebenarannya. Tapi data itu judulnya adalah bahwa Gunung Padang, Mount Gunung Padang itu interstellar port, ya, pelabuhan antar galaksi. Gunung Padang, Mount Gunung Padang itu interstellar port, ya, pelabuhan antar galaksi. Maaf sekali kalau ini mungkin agak mungkin dianggap pseudoscience ya, tapi tidak apa-apa, saya open mind, mohon masukan-masukannya. Pertama 2015 saya langsung ketemu dengan ketua juru pelihara atau juru kunci ya, pewaris juru kunci, yang tadi beliau mau gabung tapi tidak bisa masuk karena sinyalnya di Gunung Padang sulit sekali. Ini WA-WA-an, ketawa-tawa gitu dengan Anang tadi, karena saya informasikan juga bagaimana hasil temuan Pak Yondri, kemudian temuan Pak Dr. Ali Akbar, dan ketika saya dan beliau berempat juga, beliau mendampingi saya riset, itu ya banyak tadi senyum-senyum ya, menikmati betul. Nah, ketika ketemu Anang, bahkan saya langsung wawancara mendalam dengan Gunung Padang, ini saya perspektifnya dari mungkin filosofi atau filsafat dari kearifan lokal. Ternyata Gunung Padang itu punya 3 nama. Yang pertama adalah Nagara Siang Padang, yang tadi Pak Lutfi mungkin belum pernah menjelaskan karena perspektifnya murni arkeologi. Yang pertama situs Megalitikum Gunung Padang. Nah, nama yang kedua adalah dari Anang adalah Nagara Siang Padang. Yang tentunya maknanya secara umum kita sudah tahu bahwa Nagara itulah negara, Siang itu kalau kata Anang itu munculnya akan di akhir zaman. Padang itu terang benderang. Jadi ada satu situs atau tinggalan leluhur yang nanti akan dimunculkan kembali di negara Indonesia, ya, yang itu akan menandai kebangkitan Nuswantara. Singkat cerita begitu. Nah kemudian nama yang ketiga ini yang memang sulit diterima oleh mungkin secara sains arkeologi karena ini murni kearifan lokal,
murni mungkin filosofi, yakni keraton payung agung pambuka alam. Jadi maaf, lengkapnya ada 6 kata, saya ingat: keraton, singgasana, payung agung pambuka alam. Nah itu. Kemudian sempat saya diskusi 2015, kita coba integrasi untuk koneksikan dengan religion. Saya dari Muslim, ya coba saya gali dari apa yang saya pelajari ketika mondok, ketika ngaji, dari Al-Quran. Ternyata nyambung, substansinya nyambung semua, tapi tidak perlu dijelaskan di sini. Oke, kemudian 2017, kemudian saya juga kembali ke Gunung Padang. Saya juga setelah dapat tambahan informasi segala macam, kemudian saya riset, kemudian dikaitkanlah tadi dengan Lemuria atau Lemuria, Atlantis gitu ya, dan juga tentunya dengan banyaknya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, baik secara dari referensi atau literasi yang dalam tanda petik dibikin kolonial, yang kemudian sampai sekarang masih coba dipelajari di kurikulum kita, ya, ataupun dari perspektif misalnya babat atau dari serat-serat kuno. Sehingga ketika saya dan tim mencoba menginterkoneksikan gitu ya, belum mengintegrasi, mungkin kapan-kapan mengkoneksikan, ya semuanya ada sambungannya. Apalagi ada Pak Dr. Dani Hilman Natawijaya yang juga anggota dari tim terpadu riset mandiri, ya, dari pakar geolog, seorang geolog, pakar geologi, juga menulis Plato Tidak Bohong, Atlantis di Nusantara. Nah, kebetulan saya tipikal yang memang open mind dan coba ngangsu kawruh, jadi semua akan saya tampung. Kemudian yang ketiga, tahun 2019 itu Februari, saya diminta oleh kolega saya, oleh temen yang dia jadi stafnya Istana, singkat cerita gitu aja, didanai, saya ngisi fokus group discussion tentang menangkal berita hoax di media sosial jelang pemilu dan pilpres 2019, plus diminta bahasa santrinya mujahadahan, tirakatan secara spiritual mendoakan agar pemilu 2019, pilpres 2019 aman, lancar gitu ya. Dan alhamdulillah terlepas dari ada dinamika, tapi berkah Allah Rasulnya, pemilu 2019, pilpres 2019 ya berjalan dengan ya cukup bagus lah, terlepas dari bumbu-bumbunya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.